Pace bene, selamat hari Minggu Palma. Saya membuat video ini sekaitan dengan peristiwa di Gereja Katedral Makassar. Sebagai sesama Katolik, secara khusus sebagai sesama Kristen, rasanya pantas bahkan wajib secara moral kita ikut merasa prihatin terhadap peristiwa serangan yang terjadi di Katedral Gereja Makassar. Gereja Katedral Makassar. Keprihatinan kita kiranya menggerakkan kita untuk semakin beriman. Ada orang memilih menunjukkan keprihatinannya dengan menghujat. Itu satu pilihan. Kadang kita tidak bisa menghindar dari kenyataan itu, to be honest. Tetapi jangan berhenti di situ. Iblis akan senang ketika kita berhenti pada proses menghujatnya, tanpa melihat sebagai momen ini sebagai kesempatan. Kita tidak menginginkan ini, tapi kesempatan untuk merefleksikan iman kita. Pertama, bagaimana refleksi kita? Pertama, kita terdorong untuk berdoa bagi sesama orang yang seiman dengan kita. Pasti masa-masa yang sulit harus dihadapi oleh korban ini. Para sahabat yang tahu tentang peristiwa ini, bagi penonton yang mungkin ada di Makassar, bisa bercerita di kolom komentar lebih detail tentang ini. Tapi harus saya katakan juga, jangan sampai lupa ini, jangan posting video-video, foto-foto yang berkenaan dengan itu. Ketika kita memposting itu, kita terlibat secara pasif, memberikan teror secara mental kepada lebih banyak orang. So, jangan sebarluaskan video-video, foto-foto. Bukan berarti karena kamu punya maka kamu leluasa menyebarkan. Kiranya ada pertimbangan matang dari pihak kita. Lalu selain mendoakan, saya pikir memang iman kita harus bersama-sama kiranya bertumbuh. Jangan lewat peristiwa ini begitu saja dan kita prihatin dan selesai. Menarik untuk saya kata pernyataan ofisial dari Keuskupan Kams, bahwa dikatakan, marilah kita terus membawa peristiwa ini dalam doa. Tidak dikatakan, marilah kita terus menyelidiki kasus ini dan membawanya ke ranah hukum. Saya pikir bisa saja harus dikatakan itu. Tetapi yang justru terlintas untuk dinyatakan adalah, marilah kita terus membawa peristiwa ini di dalam doa. Menjadi peristiwa iman. Peristiwa iman dalam arti ada satu peristiwa, dan karena peristiwa ini kita terdorong untuk membawa refleksi religius, spiritual, dan berguna bagi perkembangan pribadi kita. Bisa saja dibahas tentang kok masih ada ya di peradaban di masa sekarang yang berpikir tentang melakukan serangan dengan cara itu. Siapakah yang mengajari itu? Apa latar belakang pendidikan pemahamannya tentang agama? Apa interpretasinya? Ada banyak hal yang bisa dipertanyakan. Tapi sekali lagi, kadang-kadang itu menjadi tidak berguna. Kalau kita sendiri yang berbicara tentang itu, kita tidak bisa mengubah konsep. Apalagi kalau konsep ini di luar dari jangkauan kita. Tapi saya sangat yakin para sahabat, kalau kita semakin mantap melihat Kristus, sebagaimana kita renungkan hari ini, yang mau menderita untuk kebahagiaan orang, saya yakin orang tidak akan melakukan hal serupa. Banyak pengikut Kristus yang melakukan kejahatan-kejahatan juga, saya pikir. Masih ada juga yang mencuri, yang berbohong, yang melakukan kekeliruan lain. Tapi kiranya tidak dengan bungkusan teologi orang melakukan tindakan seperti itu selama dia masih Kristen. Karena tidak ada ruang untuk itu. Tidak ada ruang. Kecuali dia sadar, saya melanggar ajaran Kristus dengan melakukan ini. Lalu dia melakukannya. Tidak ada ruang bagi kita untuk mengatakan, ini pasti dikehendaki oleh Kristus. Puff, dan terjadi. Tapi sekali lagi itu bukan ranah kita. Andai kata kita punya ruang lebih luas untuk berbicara, menyampaikan Kristus kepada mereka, pasti semakin sedikit peristiwa semacam ini. Atau kalaupun terjadi peristiwa semacam ini, tidak lagi memakai atribut agama. Karena
Tidak mungkin saya melakukan kekerasan semacam itu dengan memakai atribut Kristus. There is no space. Tak ada alasan untuk itu. Ya, kita kesal para sahabat. Dan lagi terjadi peristiwa semacam ini. Dan seolah-olah selesai ketika berkata, oh kita doakan. Bukan bermaksud mengatakan tidak penting mendoakan itu. Justru seperti di awal tadi dikatakan, jangan sampai peristiwa ini berlalu begitu saja tanpa memberikan efek pada hidup spiritual kita. Harus ada efeknya. Sekurang-kurangnya kita terdorong untuk mendoakan korban, mendoakan pelaku. Butuh iman yang lebih kuat untuk sampai pada tahap itu. Ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Yesus sanggup mengatakan itu. Semoga kita sanggup. Dengan segala keterbatasan, dengan sikap temperamental kita kadang-kadang yang tidak bisa mengendalikan dan merajai diri sendiri, emosi yang kita miliki. Nah, ke depan bagaimana? Sekali lagi, ini harus menjadi peristiwa iman. Kita tidak bisa menghindar, saya sangat yakin. Tidak, semoga saya salah. Akan menjadi sangat was-was orang, sekurang-kurangnya di daerah itu, untuk berteriak hari Paskah. Kita tidak harapkan ada peristiwa. Bahkan ketika tidak ada peristiwa, orang akan menjadi sangat was-was, tidak fokus. Dikatakan tadi gereja Minggu Palma tidak lagi terlaksana pada siang dan sore hari dan malam tentu. Bagaimana bisa lagi merayakan iman secara fokus dengan keadaan seperti itu? Para sahabat, kiranya ini kesempatan bagi kita untuk menunjukkan kualitas hidup religius kita ketika menghadapi kesulitan seperti ini. Kita tidak berusaha sedang playing victim. Nah, faktanya ini victim. Tetapi bagaimana keadaan menjadi victim ini membuat kita menjadi menjadi pemenang. Kita bukan berhenti sebagai victim, tetapi menjadikannya sebagai victory, sebagai kemenangan. Ketika ternyata kita tidak kita marah, tetapi kemarahan kita sampaikan kepada Allah, dan Allah biarlah menuntun kita. Saya pikir orang akan melihat itu sebagai kebaikan. Ketika terjadi peristiwa ini, lalu gereja menyatakan kita doakan. Harusnya orang kagum dengan sikap gereja seperti itu. Harusnya. Mengutuk, harus membalas dengan setimpal. Saya pikir satu kewajaran, tetapi gereja tidak menyuarakan sesuatu yang wajar, tetapi sesuatu yang supernatural. Dan itu yang kita kejar, yang itu yang kita teladani dalam diri Kristus. Sangat kebetulan sekali di Minggu Palma kita merenungkan Kristus yang dielu-elukan, tetapi juga Kristus yang menderita. Sekali lagi kita turut berduka atas kejadian ini, atas banyak hal, atas korban, atas masih adanya keterbelakangan semacam ini. Dan kiranya kita bijak menanggapinya. Pace e bene.